Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduh wa azuma sya'nuh khalaqal khalqa li hikmah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amih la tu'addu wa la tuhsa wa ashkuruhu ala ataihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah aktivitas rutinitas kita masih menyempatkan waktu kita untuk thalabul ilmi, merupakan salah satu fardu dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di tengah-tengah kesibukan kita, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, kelancaran dari segala urusan-urusan kita, sehingga waktu yang Allah berikan maksimal kita isi dalam nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan untuk diri kita, baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Merupakan satu refleksi dari sebuah perjalanan spiritualnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang memang bisa dikatakan sesuatu di luar jangkauan akal biasa. Yang ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 11. Ayat ini merupakan refleksi dari sebuah perjalanan spiritualnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra-nya ada di ayat 1 surat Al-Isra, sedangkan Mi'rajnya ada pada An-Najm ayat 14. Dan itu merupakan SK dari Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun kita bisa mengingkari. Tidak satu pun di antara kita bisa melupakan sejarah yang memang sudah diabadikan oleh Allah. Asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika mi'rajnya dalam An-Najm 14, inda sidratil muntaha. Selesai. Apa maksud Allah? Saya nggak akan bicara masalah apa, sholat sudah jelas semua juga. Sudah paham dan sudah kita mengerti di berbagai macam kajian dan pencerahan, pasti ke situ arahnya. Yang saya garis bawahi adalah di penghujung Al-Isra ayat 1 itu ada yang menarik. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksud Allah apa? Ada tujuan-tujuan tertentu yang memang itu merupakan kehendak Allah. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Li itu lam, huruf lam. Lam itu termasuk amil nasab. Lamnya lamukai gitu. Agar supaya. Karena dia menasabkan fi'il mudhari, li nuriya. Ya, li nuriya, maka dinasabkan termasuk adalah amil nawasib. Agar kami, kata Allah, memperlihatkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi bukan Nabi Muhammad menyaksikan sendiri, tapi disaksikan oleh Allah. Karena Allah ingin memperlihatkan. Kalau ro'a yaro melihat, tapi kalau aro yuri memperlihatkan, beda. Seperti karuma yakrumu, mulia. Tapi kalau akroma yukrimu, memuliakan. Dia butuh objek atau maf'ul, menjadi kalimat muta'addi, bukan lazim. Maka saro berjalan. Tapi kalau asro dengan wazan af'ala yuf'ilu, berarti Allah yang memperjalankan. Bukan kehendak Nabi. Bukan kemauan Nabi. Tapi Allah ingin memperlihatkan. Min sebagian. Bukan min ibtida'ul goyah. Seperti dalam kalimat minal masjidil haram. Itu min maknanya ibtida'ul goyah. Tapi min dalam kalimat ini adalah min, bukan ibtida'ul goyah. Berbeda dengan minal masjidil haram dengan min ayatina. Min sebagian tandanya. Dalam Alfiyah dijelaskan ba'id wa bayyin wa btadi fil amkinah bimin wa qad ta'tili ba'dil azminah. Agar kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian, bukan dari. Ayatina, akan ayat-ayat kami. Bukan ayat yang kita baca, tapi ayat kauniyah. Karya Allah. Bukan ayat yang dibacakan dari Fatihah sampai Anas. Bukan ayatina itu, tapi ayat kauniyah. Ayat yang berbentuk satu hasil karya Allah, termasuk kita, ini adalah ayat-ayat Allah. Langit, bumi, seluruh yang kita lihat, benda, itu adalah ayatul kauniyah, bentuk hasil karya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ingin memperlihatkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bagian mana yang akan diberitahukan oleh Allah kepada junjungan kita? Apakah diperlihatkan Nabi Muhammad oleh Allah dengan penglihatan mata dohir? Tidak. Dengan mata batin, bukan mata dohiriyah yang Nabi lihat. Maka saya akan bahas sedikit tentang masalah linuriyahu. Allah akan memperlihatkan. Ketika memperlihatkan, yang raga yang Nabi dapatkan adalah apa? Bukan mata biasa, tapi kolbu. Di dalam Al-Quran, kolbu itu ada 4. Gitu. Mungkin kalau kita tahu namanya hati itu cuma 1. Apa kolbu? Bukan. Ya, salah satu makna hati adalah kolbu. Tapi kita lihat, kolbu itu, hati itu ada 4 dalam Al-Quran. Lalu yang mana yang Allah perlihatkan, yang 4 ini, kepada baginda Muhammad SAW? Kita bahas satu dulu. Yang pertama adalah disebut kolbu adalah sodrun. Sodrun, ya, dalam kitab Al-Hikam itu adalah hati. Yang suka dimaknakan oleh orang-orang awam biasa adalah dada. Itu hati. Hati bagian luar namanya sodrun. Jamak taksirnya sudur. Sodrun, sodroni, sudur. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudur. Yang kedua ada kolbun. Ini hati yang sudah kita pahami. Kolbun adalah hati. Hati bagian dalam. Jamaknya kulub. Hati bagian dalam. Terus ada lagi hati yang paling dalam. Namanya fuad. Dalam An-Najm ayat 11 itu. Fuad jamaknya afidah. Fuadun fuadani afidah. Seperti dalam kalimat wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Fuad itu hati yang paling dalam. Dan yang keempat adalah hati sanubari, namanya adalah lubbun.
Jamannya albab. Nanti dalam Ali Imran 190, 191 jelas. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu hati sanubari. Hati bagian luar adalah sodrun, hati bagian dalam adalah kolbun, hati yang paling dalam adalah fuadun, dan hati sanubari adalah lubbun. Yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang pertama adalah sodrun, bukan yang kedua adalah kolbun, tapi yang diperlihatkan oleh Allah kepada junjungan kita adalah fuad. Kenapa fuad? Beda. Contohnya, kalau orang sudah makom sodrun, hati yang paling luar, ini gampang gampang disesatkan, gampang digelincirkan. Min syarril waswasil khannas alladzi waswis fi sudur. Gampang itu. Makanya gampangnya mempermainkan. Kalau orang masih dimain di bagian sodrun atau sudur, apa kata Nabi jelaskan? Kama yal abus sobiyul kirrota. Seperti anak kecil mempermainkan bola. Itu gambaran. Bentuk kesamaannya, kalau kita lihat bola dipermainkan oleh anak kecil, itu bola nggak berbuat apa-apa. Mau ditendang ke sana, kamar dia ikut aja, nggak pernah bisa melawan. Tidak berdayanya ya manusia ketika dia makomnya makom sodrun, tidak berdayanya dipermainkan, digelincirkan, disesatkan oleh setan seperti bola yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika dipermainkan oleh anak. Apa cirinya orang yang sodrun di sini? Yang pertama, orang yang sodrun kelihatan itu adalah fakafarot bi an umillah. Dia selalu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Selalu kufur dengan nikmat Allah. Enggak pernah bersyukur kepada nikmat Allah. Itu ciri orang yang di makom sodrun. Makanya Allah enggak membukakan di bab sodrun karena di sini permainan setan. Allah hanya memperlihatkan kepada Rasulullah di makom fuad. Kita bahas nanti dikit-dikit. Fakafarat bi an umillah. Dia selalu kufur, ingkar dengan nikmat Allah. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Apa maknanya? Dia tidak pernah bersyukur, hanya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu dalam bahasa ilmu balaghah dijelaskan, Imam Ahmad Damanhuri menjelaskan, syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu ilaih ila ma khuliqa li ajlih. Singkatnya begini dah, artinya mempergunakan seluruh nikmat-nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi. Itu syukur. Mempergunakan seluruh nikmat-nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Itu syukur. Lalu alhamdulillah bukan syukur. Alhamdulillah yang kita ucapkan adalah al-i'tiraf. Pengakuan. Bi annallaha al-mun'im bi jami'in ni'am. Kalau Bapak mengatakan alhamdulillah, itu belum bersyukur, itu al-i'tiraf, hanya mengakui saja. Bi annallaha, sesungguhnya Allah itu al-mun'im, yang memberikan nikmat ala jami'in ni'am, atas seluruh nikmat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi ketika sudah ada nikmat di tangan kita, digunakan untuk apa? Itulah di situ syukur atau kufur nikmat Allah akan dijalankan. Orang mendapatkan rizki dari Allah, alhamdulillah. Itu ungkapan, ya Rabb, engkau pemberi nikmat. Lalu kita gunakan sedekah, baru syukur nikmat. Syukur itu lebih kepada action kita menggunakan seluruh rangkaian nikmat Allah untuk apa? Sesuai dengan keinginan sang pemberi.
Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah dapat rezeki, dipakai judi, itu kufur nikmat. Jadi ungkapan alhamdulillah itu percuma. Ketika realisasi nikmat tersebut tidak sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Contoh, kita punya uang, kita kasih orang lain, kita kasih 1 juta. Dia pun ucapan berterima kasih. Lalu uang itu dia pakai judi. Kira-kira kita gimana? Marah, senang? Marah. Kenapa kita marah? Karena orang itu menggunakan nikmat yang kita berikan nggak sesuai dengan keinginan sang pemberi. Dikasih umur buat maksiat. Dikasih rizki buat kufur nikmat, buat maksiat. Nah, itulah orang-orang yang sodrun, maka gampang dipermainkan oleh setan. Kenapa? Fakafarat bi'an umillah. Nggak ada syukurnya hidupnya itu. Yang kedua, ciri orang yang sodrun itu adalah fi qulubihim maradun. Di hatinya punya penyakit. Penyakit hati itu sodrun itu. Sehebat apapun kita punya kebaikan, tapi kalau hati kita penuh dengan kekotoran, percuma. Kurang bagaimana iblis beribadah kepada Allah. Dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan 148.000 tahun mengabdi kepada Allah. Kita nggak nyampe, Pak. Dalam 6 item itu, 148.000 tahun. Bayangkan, kita nyampe enggak? Belum tentu. Belum tentu nyampe. 100 pun zaman sekarang nggak nyampe, Pak. Ini 148.000 tahun iblis mengabdi kepada Allah. Yang ringan saja, apa? Tawaf di Baitul Ma'mur, itu iblis 14.000 tahun nggak berhenti. Sanggup, Pak. Dikasih umroh aja kita pulang sakit-sakitan. Kaki pegel, badan sakit, itu nggak tiap hari. 14.000 tahun diantaranya iblis tawaf di Baitul Ma'murnya. Ka'bah di langit, di arsy-Nya Allah. Sampai-sampai malaikat pun terkagum-kagum dengan kehebatannya. Tapi nggak membuat dia dekat sama Allah. Nggak bikin dia ma'rifat sama Allah. Nggak bikin dia tambah cinta sama Allah. Tambah jauh dengan ibadah sekian ribu tahun. Kenapa? Fi qulubihim maradun. Ini penyakit. Ludes. Makanya Nabi nggak dibukakan sodrun. Kenapa? Karena percuma. Bab sodrun percuma. Karena apa? Karena itu sumber penyakit. Dendam, iri, dengki, takabur, merasa hebat. Itu diantaranya. Itu diantaranya. Makanya orang-orang yang sodrun itu hati-hati. Gampang celakanya. Kenapa? Sudah kufur dengan nikmat Allah, punya penyakit hati, dan yang ketiga adalah al-ais bi rahmatillah. Selalu mengeluh dan putus asa dari rahmat Allah. Cirian ya tilu. Ayat tadi urang nu kitu. Hati-hati. Enggak pernah semangat, mengeluh dan putus asa. Itu ibadah orang yang di maqam sodrun, hati bagian luar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin. Yang kedua, ke dalam adalah hati yang bagian dalam. Hati bagian dalam adalah kolbun yang sering kita pahami. Ya kan? Itu kolbun yang kita hanya hati. Yang kedua adalah kolbun hati juga bagian dalam. Sumiyal qalbu muqallaban. Disebutkan hati itu karena bolak-balik. Apa cirinya? Yang pertama adalah talbisul haq bil batil. Suka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Itu maqam qalbun tuh, hati-hati. Maka cirian kita begitu enggak. Lisan kita baca Al-Quran, malam kita munajat, malam kita berdoa, paginya dibikin gibah. Malam nangis sama Allah tuh dengan zikir kita ingat dosa, pagi-pagi udah menggunjing orang. Ini lisan malam dipakai ibadah, pagi dipakai kotor, iltibas.
Maka Allah katakan wala talbisul haq bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ngerti ngomongin itu dosa, menggunjing dosa, paham, tapi nggak paham. Malam dipakai munajat, siang dipakai menggibah. Talbisul haq bil batil. Itu makom kolbun, angin-anginan. Itu kolbun, Pak, hati-hati. Makanya Nabi nggak dikasih di makom ini oleh Allah, nggak diperlihatkan yang bukan kolbun, kan bolak-balik gitu. Nggak ajak, nggak pancek gitu. Itu namanya kolbun. Wala talbisul haq bil batil. Orang yang kolbun selalu mencampur adukan, padahal Allah melarang itu semuanya. Angin-anginan, kadang sholat, kadang kagak, nggak istiqomah. Ya, lagi banyak masalah, ya, lagi enak hidupnya, berbeda, nggak sama kepada Allahnya. Gitu. Lagi banyak nikmat, gitu kan. Dengan yang tidak banyak nikmat, dia bedakan kepada Allah. Kadang sabar, kadang emosi, selalu berubah-ubah. Maka sebelum salam dalam sholat apapun juga Nabi ajarkan ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balakan hati, sabit qalbi, teguhkan, ajak pancekkan hati kami ya ala dinik wa ala ta'atik, atas menjalankan agama dan ketaatan kepadamu. Sampai ke situ ya. Makanya maqam qalbu ini tidak dikasih perlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena cirinya adalah suka mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Yang kedua, orang yang qalbun itu adalah hubbud dunia, cinta banget karena dunia. Lupa sama akhirat, di dunia. Di dunia lupa akhirat, persentase akhirat minim, dunia dikejar habis-habisan. Untuk urusan dunia capek, lelah, enggak apa-apa. Tapi untuk urusan akhirat, tenaga sisa, waktu sisa, ya, semangat sisa, nanti pun ke surga sisa. Gitu. Hati-hati itu. Jangan sampai ya seperti itu. Baru yang ketiga nih, namanya fuad, hati juga. Dalam An-Najm 11 itu kan, maka zabal fuad maro'a. Yang namanya fuad itu hati yang paling dalam, nggak pernah berdusta. Dia sinkron, Pak. Apa yang diucapkan merah, merah. Diucapkan kuning, kuning. Sesuai, Pak. Sinkron, sinergik. Satu frekuensi. Tapi kalau kolbu, tangan sedekah, hati yang kapuji. Allahu Akbar. Ini hayang lihat. Udah beda. Seperti itu, Pak. Tapi yang tahu siapa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang fuad, tangan sedekah, hati ke Allah. Sinkron. Maka fuad inilah yang kalimat linuriyahu min ayatina. Di maqam fuad ini diperlihatkanlah oleh Allah. Maka ketika melihat, maka zabal fuad maro'a. Gitu. Maka fuad nggak pernah berdusta, nggak pernah khianat dengan apa yang dilihat. Yang ketika Allah perlihatkan dari Isra, Mi'raj sampai ke atas, full, asli yang Allah perlihatkan, nanti ketika Nabi cerita kepada orang Mekah, sama sesuai dengan yang Allah perlihatkan. Fuad. Apa cirinya fuad? Ada 5. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina. 5. Ketika 5 ini ada pada kita, kita masuk maqam fuad, hati yang paling dalam. Pertama apa? As-sabirina, sabar. Enggak pernah ngeluh, sabar, terus berikhtiar. Yang sakit berobat tetap sabar, tetap ikhtiar. Yang belum bisa baca Al-Qur'an terus belajar, bersabar. Tidak pernah mengeluh, terus bersabar, ngurus keluarga, ngurus anak, kerjaan, tetap sabar, teguhnya kesabaran. Inilah yang menjadikan maqam fuad ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membimbing umat, menuntun umat ya, dengan penuh cemoohan, cacian, makian, hujatan, intimidasi, sabar. Yang kedua, orang yang fuad as-sadiqina, jujur, Pak, nggak pernah bohong. Kita juga sama, nggak pernah bohong, nggak ketahuan kayaknya bohong gitu. Sabirina, sadiqin, sadik bener, Pak. Jujur, nggak pernah berdusta, nggak pernah kazib gitu tuh kan.
Enggak. Orang yang fuad itu jujur, Pak. Enggak pernah berdusta. Ya. Baik berbohong terhadap diri sendiri, apalagi berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabirin, sadiqin, qanitin, orang yang patuh sama Allah, sami'na wa ata'na. Wal munfikin, dermawan. Enggak pernah pelit gitu kan. Itu fuad. Yang kelima adalah mustaghfirin, selalu meminta maaf dan hampuraan kabatur gitu. Itu 5. Kesabaran, kejujuran, ketaatan, kedermawanan, keampunan. Ini makom 5 alokasi. Maka ketika sudah ada pada Rasulullah, yang diperlihatkan tuh itu. Maka kejar yang 5 ini nih. Kalau kita makom fuad ingin sampai, kejar yang ini. Ya. Kejujuran, kesabaran, kejujuran, ketaatan, kedermawanan, keampunan, kejar. Terakhir yang keempat adalah lubun. Jamannya albab. Lebih tinggi lagi, ini adalah hati sanubari. Maka diabadikan oleh Allah dalam Ali Imran 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jamannya lubun, lubani, albab. Apa cirinya? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Hatinya enggak pernah luput mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ala kulli hal, segala keadaan hatinya manteng sama Allah Subhanahu wa taala. Kita belum nyampe yang begini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata qalbun ini, baik itu sodrun, qalbun, fuadun, lubun, mudah-mudahan kita bukan di sodrun, bukan di qalbun, tapi masuk lebih dalam lagi adalah fuad dengan 5 kriteria tersebut. Disitulah Allah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita diberikan oleh Allah 5 kesempatan, 5 kekuatan di dalam fuad kita, dan Allah bimbing langkah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.